pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Kita hari ini bersyukur pada Tuhan Yesus karena kita telah bangun dan dapat kembali bersekolah minggu pada pagi hari ini di rumah masing-masing. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau nyanyi Kau Garam Dunia. Adik-adik semua pasti udah hafal kan ya lagunya? Kita langsung mulai aja yuk. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita akan berdoa pada Tuhan Yesus untuk meminta berkat dan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Sebelumnya Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau berkati sekolah minggu kita pada pagi hari ini dari awal hingga akhir agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita memuji Tuhan lagi ya hari ini. Untuk lagu selanjutnya, mari kita nyanyikan Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan, Lebar dan Sempit. Oke adik-adik, nggak kerasa ya kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyiapkan hati kita dan mau memujikan Jadikan Aku Terangmu Tuhan. Di rumah dan di mana
firman Tuhan, Ibu Niken mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini dari awal hingga pertengahan. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami agar kami dapat duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Dan kami Engkau beri pengertian agar dapat memahami cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, minggu ini kita masuk di dalam minggu Advent pertama. Masa Advent adalah masa pengharapan, penantian, dan juga persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Masa Advent berlangsung selama 4 hari Minggu sebelum memasuki Hari Raya Natal. Pada masa Advent ditandai dengan penyalaan lilin. 1 lilin dinyalakan untuk Minggu Advent pertama, 2 lilin dinyalakan untuk Minggu Advent kedua, 3 lilin untuk Advent ketiga, dan 4 lilin dinyalakan untuk Minggu Advent yang keempat. Dan pagi ini kita mau mendengar cerita tentang kisah 4 lilin. Ada 4 lilin menyala. Sedikit demi sedikit lilin-lilin itu meleleh. Saat itu suasana begitu sunyi, begitu tenang. Dan terdengarlah percakapan di antara mereka. Lilin pertama berkata, "Aku adalah damai. Namun manusia tidak mampu menjagaku. Untuk itu lebih baik aku mati saja." Demikianlah perlahan-lahan lilin pertama itu padam. Lilin yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tidak lagi berguna. Manusia tidak mau mengenalku lagi. Untuk apa aku tetap menyala?" Setelah lilin itu berbicara, ada tiupan angin dan lilin kedua pun padam karena tiupan angin itu. Kemudian dengan sedih, lilin yang ketiga berkata, "Aku adalah cinta. Aku tak sanggup lagi untuk tetap menyala. Manusia sudah menganggapku tidak berguna. Manusia memandangku tidak berguna lagi. Mereka saling membenci. Membenci mereka yang mencintainya. Mereka membenci keluarganya, membenci orang tuanya, saudaranya, juga membenci teman-temannya. Apa gunanya aku hidup?" Lalu dengan cepat lilin yang ketiga itu padam. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada berapa lilin lagi yang menyala? Ya, betul. Masih ada 1 lilin lagi yang menyala. Lalu apa yang terjadi? Tidak diduga, ada seorang anak masuk dalam sebuah kamar. Anak itu takut dengan kegelapan. Dan dia melihat ketiga lilin tadi sudah padam. Kemudian dia berkata, apa yang terjadi? Kenapa 3 lilin ini padam? Kalian
Kalian harus tetap menyala. Aku takut tinggal dalam kegelapan. Dan kemudian anak ini menangis terseduh-seduh. Adik-adik, lilin yang keempat terharu dan berkata kepada anak ini, "Jangan takut, Nak. Jangan menangis. Selama aku masih ada dan aku masih menyala, kita dapat menghidupkan ketiga lilin yang telah mati itu. Aku adalah harapan." Lalu kemudian anak yang menangis tadi wajahnya kembali ceria, matanya bersinar, dan kemudian dia mengambil lilin harapan itu dan menghidupkan kembali tiga lilin yang sudah mati tadi. Lilin apa saja adik-adik? Ya, lilin damai, lilin iman, dan juga lilin apa? Satu lagi? Betul, lilin cinta. Dari cerita tentang kisah 4 lilin ini, kita bisa mengambil pesan bahwa harapan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Harapan itu dapat terus menyala di dalam hati kita. Dan ketika iman, ketika damai, ataupun ketika cinta itu kering di dalam kehidupan kita, bila kita memiliki harapan, maka kita bisa menghidupkannya kembali. Dan harapan kita sebagai orang yang percaya adalah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sumber pengharapan kita. Mari kita tetap menjaga agar pengharapan itu tetap menyala selamanya di dalam hati kita. Dan jangan sampai pengharapan itu padam. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga bisa belajar menjadi seorang anak kecil tadi. Dia menjadi alat untuk menghidupkan kembali damai, menghidupkan kembali iman dan juga cinta dengan pengharapan yang daripada Tuhan. Kita juga mau belajar untuk menjadi seperti lilin-lilin kecil yang menerangi kegelapan. Kita bisa menerangi kegelapan dunia ini dengan kebaikan. Kita bisa memberikan waktu kita untuk berdoa bagi teman-teman kita yang sakit. Kita bisa memberikan tenaga kita bagi teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Kita juga bisa memberikan harta kita bagi teman-teman kita yang saat ini mungkin sedang mengalami musibah. Dan hal-hal baik lainnya bisa kita lakukan untuk menerangi dunia yang gelap. Dan kita selalu memohon bimbingan dari Roh Kudus untuk memampukan kita agar kita selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Ayat hafalan untuk minggu ini terdapat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan
kebenaran. Hari ini kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Siapa yang ingin menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi dunia yang gelap? Oke, semuanya mau menjadi lilin-lilin kecil. Semuanya mau seperti anak tadi yang menghidupkan damai, cinta, dan iman dengan pengharapan yang kita miliki. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan firman-Mu tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, dalam keadaan apapun yang mereka hadapi saat ini. Kami percaya berkat kasih dan kemurahan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Cinta kasih Tuhan dan pengharapan selalu ada di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.